Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Wardoyo dari Prodi Pendidikan Kimia. Ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan STEM, yaitu di sini agenda pembahasannya ialah sejarah STEM. Yang kedua itu apa itu STEM, selanjutnya seberapa penting STEM education untuk pendidikan dan pembelajaran sains. Selanjutnya itu tujuan pendidikan STEM dan hasil pendidikan STEM. Selanjutnya itu manfaat STEM dalam dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu sejarah STEM. Istilah STEM muncul pada awal tahun 2000-an di Amerika Serikat. Pertama kali dikenal dengan istilah SMART, yang kemudian diganti menjadi STEM. Hal ini bermula dari pertemuan sains di mana beberapa pengajar sedang menyusun kurikulum berbasis sains dan mereka menyusun ulang kata SMART menjadi STEM. STEM adalah kurikulum yang mendidik mahasiswa dalam 4 bidang studi, yaitu sains, teknologi, teknik, dan matematika. Saat ini STEM telah berkembang jauh dalam cakupan dan pemilihan bidang studi dibanding pada awal mula dikembangkan STEM. Sebenarnya itu apakah itu STEM? STEM adalah gerakan yang berkembang dalam pendidikan, tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi di seluruh dunia. Program pembelajaran berbasis STEM dimaksudkan untuk meningkatkan minat siswa dan mengajar pendidikan tinggi dan di bidang-bidang tersebut. Pendidikan STEM biasanya menggunakan model pembelajaran campuran baru yang menggabungkan pengajaran kelas tradisional dengan pembelajaran online dan aktivitas pembelajaran langsung. Model pembelajaran campuran ini bertujuan untuk memberi siswa kesempatan untuk mengalami cara belajar berbeda dan pemecahan masalah. Selanjutnya itu STEM Science. Dalam kategori sains, program STEM harus terlihat akrab dan mencakup biologi, ekologi, kimia, dan fisika. Namun, kelas sains yang fokus pada STEM Anda bukanlah jenis kelas sains yang mungkin Anda ingat. Kelas sains STEM menggabungkan teknologi, teknik, dan matematika di dalam studi ilmiah. Selanjutnya yaitu STEM teknologi. Kelas-kelas teknologi sudah pasti berubah dan mungkin termasuk topik-topik seperti permodelan dan prototipe digital, kecerdasan 3 dimensi, teknologi seluler, programan komputer, analitik data, Internet of Things, atau pembelajaran mesin dan pengembangan permainan. Selanjutnya itu STEM Engineering atau STEM teknik, yaitu sama seperti teknologi. Bidang dalam ruang lingkup teknik telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Kelas-kelas teknik mungkin mencakup perspektif seperti teknik sipil, elektronik, teknik elektro, teknik mesin, dan robotika. Tapi itu banyak orang tua tidak dapat membayangkan pembelajaran sedini SD. Selanjutnya itu STEM matematika. Mirip dengan sains, matematika adalah salah satu kategori STEM dengan kelas-kelas yang akan terdengar akrab, seperti aljabar, geometri, dan kalkulus. Namun, matematika STEM memiliki 2 perbedaan yang dari matematika yang diingat orang tua. Pertama, anak-anak belajar matematika yang lebih maju pada usia yang lebih muda dengan aljabar, pengantar, dan geometri mulai sedini kelas 3 untuk beberapa siswa secara umum, bahkan mereka yang tidak terdaftar dalam program STEM. Kedua yaitu ia memiliki sedikit kemiripan dengan matematika karena Anda telah mempelajari matematika STEM menggabungkan konsep dan latihan yang menerapkan sains, teknologi, dan teknik untuk matematika. Selanjutnya itu sebagaimanakah dijabarkan oleh Dr. Lacson misi dari keempat aspek STEM tersebut. STEM atau STEM memberikan pengetahuan kepada peserta didik mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep yang berlaku di alam. Dan teknologi atau teknologi ini adalah keterampilan atau sebuah sistem yang digunakan dalam mengatur masyarakat, organisasi, pengetahuan, dan mendesain serta menggunakan sebuah alat buatan yang dapat memudahkan pekerjaan. Selanjutnya itu teknik atau engineering. Adalah pengetahuan untuk mengoperasikan atau mendesain sebuah prosedur untuk menyelesaikan sebuah masalah. Selanjutnya itu matematika. Adalah ilmu yang menghubungkan antara besaran, angka pola, dan ruang yang hanya membutuhkan argumen logis tanpa atau disertai dengan bukti empiris. Pengintegrasian keempat aspek STEM ini yaitu dalam pembelajaran akan membantu peserta didik menyelesaikan suatu masalah kontekstual dan konseptual secara jauh lebih komprehensif dan bermakna. Selanjutnya yaitu
Seberapa penting STEM education untuk pendidikan dan pembelajaran sains? Pentingnya pendidikan STEM menjadi isu penting dalam pendidikan saat ini. Pendidikan yang tidak memadai dalam matematika dan sains telah menyebabkan keluarga tenaga kerja berkualitas sehingga mengakibatkan kesenjangan di bidang industri global. Pendidikan STEM terpadu didorong oleh ketidakpuasan dengan pendekatan tradisional untuk sains dan matematika di Amerika Serikat. Meskipun reformasi pendidikan telah membawa perubahan signifikan terhadap kurikulum, standar dan pengembangan profesional, tetapi subjek sains dan matematika masih menekankan keterampilan hafalan dan sedikit sekali meningkatkan minat siswa dalam melanjutkan studi dan karir di bidang STEM. Meningkatkan jumlah pekerjaan di bidang sektor ekonomi, sains, dan teknik menyebabkan kebutuhan latar belakang pendidikan dalam bidang STEM. Para pengusaha juga membutuhkan tenaga kerja yang fleksibel dapat menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis. Pendidikan STEM penting bagi Amerika Serikat dalam persaingan global karena Amerika Serikat bergantung pada tenaga kerja dalam bidang STEM untuk bisa bertahan dalam ekonomi dunia. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk meningkatkan kreativitas dan daya saing mereka melalui pendidikan STEM. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan STEM. Tujuan pendidikan STEM menurut Bido pada tahun 2013 adalah peserta didik yang melek STEM diharapkan mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mengidentifikasi pertanyaan dan masalah dalam kehidupannya, menjelaskan fenomena alam, mendesain peta, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti mengenai isu terkait STEM, memahami karakteristik disiplin STEM sebagai bentuk pengetahuan, penyelidikan serta desain yang digagas manusia, kesadaran bagaimana disiplin-disiplinnya STEM membentuk lingkungan material, intelektual, dan kultural, mau terlibat dalam kajian isu-isu terkait STEM sebagai warga negara yang konstruktif, peduli serta reflektif dengan menggunakan gagasan STEM. Kemudian yaitu tujuan STEM untuk siswa adalah siswa mempunyai literasi STEM, menguasai kompetensi abad 21 dan kesiapan tenaga kerja STEM, minat dan terlibat aktif dalam pembelajaran dan membuat koneksi. Sedangkan tujuan untuk pendidik adalah meningkatkan konten STEM dan meningkatkan pedagogikal konten Polri. Hasil pendidikan STEM adalah belajar dan berprestasi, menguasai kompetensi abad 21, ketentuan dan kegiatan belajar meningkatkan prestasi, siap dengan pekerjaan yang berhubungan dengan STEM, meningkatkan minat STEM, mengembangkan identitas STEM dan kemampuan untuk membuat koneksi di antara disiplin STEM. Selanjutnya yaitu pendidikan STEM adalah dimana pertama itu belajar dan berprestasi, yang kedua itu menguasai kompetensi abad 21, yang ketiga itu ketekunan dan kegiatan belajar dalam meningkatkan prestasi, selanjutnya itu siap dengan pekerjaan yang berhubungan dengan STEM, selanjutnya meningkatkan minat STEM, dan terakhir itu mengembangkan identitas STEM dan kemampuan untuk membuat koneksi di antara disiplin STEM. Selanjutnya itu manfaat STEM dalam dunia pendidikan, di mana hal ini berguna untuk menunjang peserta didik untuk mampu menghadapi persaingan global yang semakin ketat di masa yang akan datang. Selain itu, ada pun manfaat yang dapat diambil dari penerapan STEM sejak dini, diantaranya yaitu yang pertama, mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang, agar dapat berkontribusi dan dalam menciptakan teknologi yang bermanfaat untuk memperbaiki kehidupan manusia, sehingga bukan hanya saja menjadi pengguna yang aktif seperti saat ini. Yang kedua itu peserta didik akan memiliki pola pikir yang logis, sistematis, secara kritis, sehingga dapat digunakan dalam berbagai mata pelajaran lain serta dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya itu mampu meningkatkan soft skill peserta didik yang dimulai dari pemecahan masalah problem solving dengan cara yang efektif dan efisien, kesabaran, kerjasama tim, dan berbagai keahlian mental yang mampu diaplikasikan dalam kepribadian dan kehidupan mereka sehari-hari. Kesimpulan, di mana pembelajaran berbasis STEM memfasilitasi siswa untuk menggunakan multidisiplin ilmu dalam problem solving, mengenalkan proses engineering dan teknologi, dan melatihkan keterampilan abad 21. Sekolah perlu memberikan rekomendasi kepada guru untuk mendapatkan pengetahuan, mengimplementasikan dan mengembangkan pembelajaran berbasis STEM di sekolah. Kemudian memfasilitasi proses implementasi serta terus mengembangkan, menemukan cara melatihkan keterampilan abad 21 melalui pembelajaran STEM. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya.
Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.